어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Oktareri Rahmayuni yang mana pertanyaannya, seberapa efektifkah model pembelajaran realistik matematika education berbasis media manipulatif dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Model pembelajaran realistik matematika education berbasis manipulatif telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar matematika melalui pengalaman yang konkret dengan manipulatif, seperti benda-benda fisik atau gambar yang dapat dimanipulasi. Dengan cara ini, siswa dapat memahami konsep matematika secara lebih mendalam karena mereka dapat melihat, merasakan, dan berinteraksi langsung dengan materi. Selain itu, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari juga mampu membuat matematika menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, secara keseluruhan, model pembelajaran realistik matematika education berbasis media manipulatif sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Fadilatul Aisyah yang mana pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar matematika siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran realistik matematika education dengan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran lainnya? Terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hasil belajar matematika siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran realistik matematika education dengan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran lainnya. Faktor yang mendukung yang pertama yaitu peningkatan pemahaman konseptual. Realistik matematika education berfokus pada pemahaman konsep matematika melalui konteks yang realistik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, keterlibatan dan motivasi siswa. Media manipulatif memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan konsep matematika, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah. Siswa yang diajarkan dengan model realistik matematika education cenderung lebih baik dalam mengembangkan pemecahan masalah. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Siti Fatimah, yang mana pertanyaannya, kenapa Saudari Zidna tertarik mengambil judul ini untuk penelitian dan apakah dengan model ini pembelajaran akan jadi lebih baik khususnya pada mata pelajaran matematika? Saya tertarik dengan judul ini karena percaya bahwa model realistik matematika education berbasis media manipulatif memiliki potensi yang membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan mudah dipahami bagi siswa. Dengan model ini, siswa dapat belajar matematika melalui pengalaman langsung dengan manipulatif yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, dengan menerapkan model ini, pembelajaran matematika diharapkan menjadi lebih baik terutama dalam hal pemahaman konsep dan hasil belajar siswa. Dan yang keempat yaitu pertanyaan dari Hibatillah yang mana pertanyaannya, bagaimana cara saudari menyikapi kelemahan dari realistik matematika education? Untuk menyikapi kelemahan dari realistik matematika education ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan guru. Memastikan guru mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikan realistik matematika education secara efektif. Yang kedua yaitu lakukan adaptasi materi. Menyesuaikan materi realistik matematika education dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, evaluasi dan revisi. Melalui evaluasi yang berkala terhadap efektivitas pembelajaran realistik matematika education dan melakukan revisi jika ada diperlukan. Yang terakhir yaitu kolaborasi. Kolaborasi mendorong antara guru untuk berbagi pengalaman dan strategi khusus dalam penerapan realistik matematika education dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu pertanyaan dari Hanisa Payuni yang mana pertanyaannya, bagaimana saudari memilih dan mengembangkan media manipulatif yang sesuai untuk pembelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar?
untuk mengembangkan dan memilih media manipulatif yang sesuai. Yang pertama yaitu identitas kebutuhan siswa, menilai kebutuhan dan tingkatan pemahaman siswa untuk menentukan media yang paling efektif. Yang kedua, kontekstualisasi, memilih media yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, eksperimen dan evaluasi, menguji berbagai media manipulatif dalam pembelajaran dan mengevaluasi keefektifannya. Yang keempat, kreativitas dan inovasi, mengembangkan media manipulatif yang kreatif dan inovatif untuk menjaga minat dan keterlibatannya siswa. Yang kelima, feedback siswa, menggunakan umpan balik dari siswa untuk meningkatkan dan menyesuaikan media yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yang mana pertanyaannya yang pertama yaitu jelaskanlah dengan rinci apa itu variabel X yang akan saudara cobakan. Variabel X dalam penelitian saya yaitu model pembelajaran realistik matematika education atau RME. Realistic Mathematical Education adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang menekankan penggunaan konteks dunia nyata dan masalah-masalah nyata sebagai titik awal untuk memperkenalkan konsep-konsep matematika. Tujuan utama dari Realistic Mathematical Education ini adalah untuk membuat matematika lebih bermakna dan relevan bagi siswa, karena dalam Realistic Mathematical Education itu menggunakan kehidupan nyata atau pengalaman yang pernah dilakukan oleh siswa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Ibu, yang mana pertanyaannya, jelaskanlah dengan rinci apa itu variabel yang akan saudara angkat permasalahannya. Variabel yang saya teliti adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah ia mengikuti kegiatan belajar. Hasil belajar yang dicapai bisa berupa kemampuan, baik yang berkenaan dengan aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang ketiga, yaitu apa kaitan variabel X dan Y yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian tersebut. Secara teori, terdapat hubungan yang positif antara variabel X, yaitu model pembelajaran realistik matematika education berbasis media manipulatif, dengan variabel Y, yaitu hasil belajar matematika siswa, yang didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Realistic Mathematical Education menggunakan masalah yang kontekstual yang terkait dengan kehidupan nyata siswa, sehingga dapat membantu siswa memahami konsep matematika yang lebih mudah dan bermakna. Yang kedua yaitu penggunaan media manipulatif seperti balok dan papan magnetik atau alat peraga yang lainnya, agar dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep matematika secara konkret, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga yaitu pembelajaran aktif. Realistik matematika mendorong siswa untuk belajar yang secara aktif dan eksploratif, sehingga dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, dan keaktifan mereka dalam pembelajaran matematika. Harapan yang dilakukan dengan penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa di kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua yaitu siswa menjadi lebih memahami konsep matematika dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan soalan matematika. Yang ketiga yaitu matematika akan lebih menjadi menarik dan menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Yang keempat, guru mendapatkan alternatif model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan keempat dari pertanyaan Ibu, yang mana pertanyaannya, data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu data hasil belajar siswa. Data hasil belajar siswa yaitu dengan cara melakukan pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum penerapan realistic mathematical education dan kemampuan akhir setelah penerapan realistic mathematical education. Selanjutnya yaitu data observasi keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu wawancara atau kuesioner. Tanggapan siswa tentang pengalaman belajar mereka, termasuk persepsi mereka terhadap penggunaan media manipulatif dan relevan konteks dalam pembelajaran matematika.
Saya akan menjawab pertanyaan yang kelima dari Ibu, yang mana pertanyaannya, bagaimana langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut sebagai acuan mengatasi masalah penelitian. Variabel Y. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan penelitian, menyusun modul atau RPP. Yang kedua yaitu persiapan menyusun tes, pretest, dan post-test untuk mengukur hasil belajar matematika siswa, membuat lembar observasi untuk mencatat proses pembelajaran dan keterlibatan siswa, menyusun kuesioner atau panduan wawancara untuk mendapatkan data kualitatif dari guru dan siswa, menyusun modul. Yang ketiga yaitu pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu pretest, melakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum penerapan model pembelajaran. Yang kedua, penerapan model pembelajaran realistik matematika education berbasis manipulatif. Melaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul yang telah disusun, menggunakan media manipulatif dan konteks nyata dalam setiap sesi pembelajaran. Mengamati dan mencatat proses pembelajaran menggunakan lembar observasi. Ketiga yaitu mengumpulkan data kualitatif, melakukan observasi selama proses pembelajaran untuk mencatat keterlibatan dan interaksi siswa, melakukan wawancara atau mengantarkan kuesioner kepada siswa dan guru untuk mendapatkan data tentang pengalaman dan persepsi mereka terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Yang keempat yaitu post-test, melakukan post-test secara penelitian, melakukan post-test setelah penerapan model pembelajaran untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa. Yang kelima yaitu analisis data. Analisis data, menganalisis hasil pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa, menggunakan teknik statistik yang relevan untuk membandingkan hasil pretest dan post-test dari pembelajaran matematika. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Ibu, yang mana pertanyaannya, apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan atau novelty dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang pertama yaitu kombinasi model pembelajaran dan media manipulatif. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran realistik matematika education dengan menggunakan media manipulatif. Kombinasi ini belum banyak diteliti dalam konteks pembelajaran matematika di sekolah dasar di Indonesia. Diharapkan kombinasi ini dapat memberikan efek yang lebih signifikan dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa dibandingkan dengan penerapan RFE atau menggunakan media manipulatif secara terpisah. Yang kedua, konteks pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 sekolah dasar, merupakan tahap penting dalam perkembangan kemampuan matematika siswa. Fokus penelitian pada siswa kelas 5 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih berharga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang ketiga, instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan secara khusus untuk mengukur hasil belajar matematika siswa dalam konteks pembelajaran realistik matematika education berbasis media manipulatif. Instrumen ini diharapkan dapat memberi pengukuran yang lebih akurat dan objektif dibandingkan dengan instrumen yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, analisis data. Penelitian ini menggunakan kombinasi analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh penerapan model pembelajaran realistik matematika education berbasis media manipulatif terhadap hasil belajar matematika siswa. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas model pembelajaran ini.